Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku panduan dari BPSDMK ini semua sudah mempunyai kan? Ibu sudah minta dari beberapa pertemuan lalu, betul? Betul? Ya, Bu. Bahwa kalian sudah punya semua buku bahan ajar ini? Baik, kita akan lihat sekilas bahwa pada pengantar lab medik sudah Ibu bahas pada pertemuan awal bahwa ini merupakan materi dasar untuk kita masuk ke mata kuliah berikutnya. Di sini juga tidak hanya belajar tentang konsentrasi larutan, tidak hanya belajar tentang bahan kimia, tentang penyimpanan larutan, tentang pembuatan larutan, tetapi juga di sini tentang berbicara tentang eh, prinsip dasar dalam lab medik, struktur organisasi, keselamatan dalam lab medik, kemudian alat pelindung diri yang wajib digunakan di laboratorium, ya, kemudian keselamatan, penanganan kecelakaan kerja, larutan yang kemarin banyak kita bahas juga tentang larutan dan konsentrasi larutan. Kita lihat sekilas dari sini bahwa keselamatan kerja di laboratorium ini, di laboratorium medik itu juga mencakup aspek pada penyiapan reagen dan spesimen. Kalau kemarin kita berbicara tentang pembuatan dan belajar praktikum tentang pembuatan reagen media dan reagensia, bahwa kita juga membutuhkan alat pelindung diri untuk bekerja di dalam lab. Itu kenapa kita ketika berpraktikum itu menggunakan jas, menggunakan masker, handscoon, dan lain sebagainya. Selain juga untuk melindungi diri kita, jadi juga agar juga dari bagian tubuh kita itu tidak menulari yang lain. Selain itu juga keselamatan kerja di laboratorium medik ketika kita menghandling atau menangani bahan kimia, kita kenal namanya MSDS, Material Safety Data Sheet. Jadi ini itu sejenis deskripsi lengkap tentang jenis bahan kimia yang kita gunakan itu mengandung komposisi apa, kemudian jika kita gunakan itu berapa konsentrasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian dalam pengantar laboratorium medik ini juga kita mendengar tahu bahwa ada istilah GLP, Good Laboratorium Practice. Di sini membahas tentang tata cara kita praktik berlaboratorium yang baik. Jadi pemerintah itu telah menyiapkan bahwa regulasi atau aturan bagaimana cara kita berpraktik di dalam laboratorium klinik ini. Kemudian penanganan jenis kecelakaan kerja. Ketika kita menangani sampel, itu banyak jenis kecelakaan yang bisa terjadi. Contohnya di dalam klinik, di dalam lab klinik misalnya, ketika kita tertusuk jarum saat kita handling plebotomi misalnya. Sebagai seorang ATLM, kita tahu teknik dasar yang kita lakukan untuk penanganan kecelakaan tersebut itu apa. Atau misalnya ketika pasiennya panik, kita tahu apa yang harus kita lakukan agar membuat pasiennya tenang, atau ketika pasiennya hematum pada saat kita sampling plebotomi untuk pengambilan darah. Kemudian misalnya penanganan kecelakaan kerja, misalnya ketika kita bekerja membuat reagen seperti di lab kimia, ketika kita terkena tumpahan, misalnya terkena asam, itu apa yang kita lakukan? Handling kita itu minimal kita tahu bahwa ketika kita bekerja di lab itu tahu penanganan apa yang harus kita lakukan. Atau di dalam masing-masing bahan kimia itu telah disebutkan bahwa bahan kimia ini berjenis ini, ketika dia di etiketnya itu ada misalnya terhirup akan menyebabkan seperti ini. Atau ketika dia terkena tumpahan tangan, gambar percikan, itu akan menyebabkan ini. Atau ada gambar tengkorak di situ. Nah, simbol-simbol seperti itu kita mesti paham karena kita itu bekerjanya di lab. Gitu.
Kemudian larutan. Kita sudah banyak sekali berbicara tentang larutan, pembuatan larutan seperti kemarin. Karena meskipun ketika kita bekerja di puskesmas itu kita sudah biasanya itu atau rumah sakit itu biasanya larutan itu sudah kita beli dengan konsentrasi yang kita pesan, tetapi sebagai seorang ATLM atau misalnya bekerja di lab yang memang bagian perencanaan untuk media dan reagensia, kita tahu cara membuatnya, membutuhkan berapa banyak, mengencerkannya. Misalnya dari konsentrat kita tersedia, misalnya HCl kita punya 4N, kita mau pemeriksaan habis sahli misalnya yang menggunakan 0,1 N. Nah itu kita tahu untuk cara penyiapan untuk bahan-bahan kimia tersebut. Konsentrasi, ini yang sudah kita bahas lama, ada molaritas, ada normalitas, ada persen, ada ppb, kemudian ada apalagi ppm, lain-lain sebagainya. Kemudian pembuatan larutan yang sudah kita buat kemarin. Pembuatan larutan. Kemudian ada juga ya, kemudian secara kimia sesuai dalam silabus juga masih tertulis uji kualitas larutan katanya. Uji kualitas misalnya setelah kita membuat larutan, misalnya kita membuat larutan H2C2O4 atau asam oksalat 0,1 N. Kemudian kita membuat larutan HCl 5%. Maka kita nanti ingin menguji konsentrasi dari HCl ini, kita menggunakan di situ larutan H2C2O4 atau asam oksalat untuk uji kualitas larutannya. Itulah yang Ibu sampaikan kemarin bahwa untuk uji kualitas larutan ini, itu yang dapat kita lakukan dengan menggunakan titrasi yang dihitung dengan V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2, di mana V1 yang adalah yang kita pipet, kemudian C1 adalah konsentrasi awal, di mana C2 adalah volume titrasi, maka untuk mencari C2-nya itu menjadi lebih mudah. Baik, di sini Ibu sekilas untuk yang ini. Ini pada pertemuan awal kita sudah bahas bahwa di sini ketika kita bekerja di dalam lab itu kita tidak boleh tidak aware terhadap istilah-istilah ini. DNA, RNA, dan lain sebagainya. Karena secara keseluruhan ini adalah istilah-istilah yang dipakai di dalam dunia klinik. LED misalnya tentang laju udap darah dan sebagainya. Kemudian, nah, ketika kita kemarin pada pertemuan awal, Ibu sudah meminta seluruh mahasiswa kelas ini untuk membuat dokumentasi. Alat-alat yang ada di lab klinik itu apa saja? Seperti yang tampil di layar, ada centrifuge, kemudian ada stik urin. Stik urin ini yang digunakan untuk pemeriksaan urin lengkap atau UL, ini mikroskop, blood gas analysis, kemudian rapid test, tabung reaksi, dan lain sebagainya. Keluar dari mata kuliah ini adik-adik tentunya tahu fungsi, tahu nama, tahu volume, tahu fungsi dan penggunaan dari alat-alat ini. Karena kita adalah praktisi, kita bekerja dengan alat-alat ini di dalam dunia laboratorium. Corong, di sini juga ada Labu Erlenmeyer. Jadi ketika membaca instruksi kerja itu adik-adik sudah cukup paham alat apa yang harus digunakan. Baik, kita sekarang langsung masuk ke pembacaan petunjuk praktikum ya. Kemarin Ibu belum mengkopikan alat ini. Nah, ini adalah pada praktik. Apakah adik-adik dapat melihat yang Ibu tampilkan di layar? Bisa, Bu. Oke, baik. Di sini tertulis pengenalan, pengetahuan, dan penanganan bahan kimia pada praktikum 1. Di sini ada jenis-jenis bahan kimia. Kalau kemarin kita sudah... Maaf, Bu, nggak kelihatan saya ini. Ya. Bu, gambarnya. Tulisannya, nggak ada gambar. Sudah kelihatan kah? Iya, Bu, nggak ada.
Belum, Bu, baru daftar pustaka. Oke. Bagian daftar Kita pustaka stop itu. share, kita ulang dulu ya. Tuh sekali. Sudah terlihatkah? Udah, Bu, udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Ini adalah beberapa jenis bahan Udah, kimia Bu. yang sering kita gunakan di laboratorium. Kalau kita melihat tulisan NaOH, tentunya kita ATLN itu membacanya natrium hidroksida. Hidroksida. Kemudian EDTA, ini yang banyak kita gunakan. EDTA ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat antikoagulan. Jadi antikoagulan itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah ketika darah sudah keluar dari pembuluh darah. Jadi saat kita sampling darah, kita taruh darah di dalam tabung, ketika tidak diberikan antikoagulan, maka darah itu akan membeku. Nah, untuk mengatasi pembekuan tersebut, kita menggunakan suatu bahan yang disebut antikoagulan. Salah satunya adalah EDTA ini, ethylene diamin tetraasetil asid. Yang kita berikan atau kita buat dalam bentuk konsentrasi EDTA 10%. Kalau kita mau buat EDTA 10%, berapa kita timbang kalau mau buat 100 mili? 10. Oke, Serli. 10% EDTA. 10 gram. 10 gram ya, yang ditimbang jawabannya 10 gram. Dilarutkan dalam 100 mili labu ukur. Oke? Kemudian di sini juga ada, ya betul. Jadi kalau mau buat perak nitrat, ini yang berbentuk kristal ya, bahan-bahan ini adalah berbentuk kristal. Jadi jangan salah rumus, kalau memang disuruh membuat seperti ini, biasanya yang dihitung itu adalah yang berapa yang ditimbang untuk membuat konsentrasi sekian persen dalam dosis yang telah ditentukan. Kemudian selain bahan-bahan ini, CaCO3, kalium permanganat, perak nitrat, tetraborak, Ibu besarin, natrium klorida atau NaCl, kalium tiosianat, ini adalah bahan-bahan berbentuk serbuk. Selain bahan berbentuk serbuk, kita juga membuat indikator. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk indikator. Kapan sih dia digunakan indikator ini? Indikator ini ketika digunakan ketika kita bekerja melakukan titrasi seperti titrimetri itu. Jadi indikator ini menunjukkan kondisi di dalam yang sedang kita uji itu telah berubah suasana. Kalau itu asam basa menunjukkan bahwa pH asamnya telah berubah seperti itu. Nah, misalnya di sini kita mau membuat indikator PP. Indikator fenol phthalate atau PP ini adalah biasanya dibuat dalam konsentrasi larutan PP 1% dalam alkohol. Bagaimana cara pembuatannya? Ditimbang berapa gram dilarutkan dalam berapa? 1% dalam alkohol. Berapa yang ditimbang kalau mau buat 100? 100. Berapa yang ditimbang kalau mau membuat 100? 10. 1%. 1 gram. 100, Bu. 100. 1 gram. Kan kalau 10% berarti 10. 10 gram, Bu. Satu kayaknya 1 gram. Nurul Herlina benar ya, yang ditimbang adalah 1 gram. Kemudian 1 dilarutkan gram. dalam 100 mili alkohol. Karena dia indikator PP 1%. Kemudian Berarti sesuai dengan persennya itu yang ditimbang, Bu. betul, kalau mau buat 100, kalau mau buat 200 berapa ayo? 200. 2 gram. 2 gram. Betul. 2 gram. Kalau mau buat 200 2 gram. Begitu juga dengan indikator amilum. Indikator amilum ini dibuat dari amilum, bahan kanji. Ini digunakan untuk titrasi. Kemudian EBT. Ini biasanya digunakan untuk kesadahan ya. EBT ini dapat dibuat dalam bentuk
EBT ini adalah bahan serbuk. Kita bisa membuat dia menjadi indikator cair. Misalnya EBT 5%, atau kita buat dalam bentuk serbuk. Ini semua adalah indikator. Kemudian ini adalah bahan kimia cair. Nah, asam klorida, misalnya HCl, kemudian asam asetat, CH3COOH, asam nitrat, ini adalah bahan-bahan yang berbentuk cair. Dia bisa saja berkonsentrasi dalam persen, bisa berkonsentrasi dalam N, bisa berkonsentrasi dalam M, bisa berkonsentrasi dalam ppm. Biasanya ini ada yang paling umum itu, yang paling sering untuk HCl itu ya yang 3 ini. Oke. Sekarang kita lihat pada silahkan Naira matikan mic-nya Naira. Kemudian alat-alat gelas. Nah, ini yang kita lakukan pada pertemuan kemarin bahwa ujiannya nanti seperti ini ya. Jadi dia adik-adik akan berjejer mengelilingi bahan yang sudah dimasukkan. Berjejer dari 1 sampai 8 orang misalnya. Kemudian dia itu akan berjejer melihat soal yang ada di meja. Itu bisa menyebutkan bahan kimianya, bisa menyebutkan nama alatnya, bisa menghitung bahan yang akan ditimbang, bisa pula menimbang untuk pembuatan larutan. Jadi siap-siap mata kuliah ini ada ujian akhirnya. Kemudian ini adalah nama alat-alat yang harus dipahami oleh semua. Kita akan ujian praktikum itu setelah ujian teori bulan Januari tahun depan. Jadi silahkan dipahami, dikuasai cara menggunakannya. Nah, ini yang Ibu maksud, nama alat, gambar, volume, ini nama Inggrisnya, ini volumenya, seperti ini. Kemudian juga pengoperasian neraca analitik. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang cara menimbang ya. Jadi ketika kita membuat larutan kan kita melakukannya dari proses penimbangan. Nah, kemudian pembuatan larutan. Apakah ada dari seluruh siswa ini yang belum paham cara pembuatan larutan kemarin? Ibu bertanya, silakan hidupkan mic-nya dan menjawab. Udah, Bu. Sudah paham semua? Udah, Bu. Oke, ada yang Udah, belum? Bu. Ibu tanya yang belum? Tidak ada ya? Hebat ya. Jadi baik, biasanya kita membuat larutan itu dalam 100, 250, dan untuk larutan yang sifatnya khusus itu kan kita menggunakan labu ukur ya, labu ukur 100, labu ukur 250, dan lain sebagainya. Kemudian, tahapan yang harus kita lakukan adalah kita menghitung reagen yang dibutuhkan untuk masing-masing pembuatan reagen yang akan kita buat. Misalnya mau membuat NaOH 4N, kita hitung dulu berapa yang kita timbang, berapa aqueous yang kita butuhkan, alat apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian kita timbang reagen tersebut di dalam neraca. Kemudian kita masukkan serbuk tersebut, misalnya mau membuat 100 mili, maka kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Jika kristal yang susah larut, kita larutkan dulu di tempat lain, nanti kita add-kan dengan meniskus yang sesuai, meniskus atas atau meniskus bawah. Kemudian larutan yang adik-adik buat kemarin itu harus disimpan dalam, ada beberapa larutan yang harus disimpan dalam botol coklat. Botol coklat itu seperti botol bekas kerating dayang, maaf menyebut merek, seperti itu. Agar dia tidak terpengaruh oleh cahaya matahari. Karena banyak reagen yang dapat terpengaruh oleh cahaya matahari. Kemudian di situ itu kita wajib menuliskan apa identitas reagen tersebut. Misalnya HCl. Harus ditulis dengan konsentrasinya. Tidak bisa tulis HCl saja, orang nggak bisa pakai.
nggak akan bisa pakai. Wajib ditulis HCl 94N misalnya, atau HCl 1N, atau NaOH 2N, seperti itu. Kemudian kita masukkan tanggal pembuatan reagen, siapa yang membuat, terutama nama dan konsentrasinya. Dan ketika kita meletakkan di dalam rak, maka etiket itu wajib kita letakkan pada bagian depan, sehingga dia mudah terbaca oleh yang datang untuk menggunakannya. Nah ini contohnya ini adalah pada pembuatan larutan PZ atau NaCl 0,85%, pembuatan KOH, kalium hidroksida. PZ ini NaCl ya, natrium klorida 0,85%, KOH ini kalium hidroksida ya, dan pembuatan NDTA 10%. Ini semua dalam konsentrasi persen. NaCl ini adalah larutan isotonis ya, biasanya kita tuh ngelihat dia itu di lab ini biasanya digunakan sebagai pelarut ya. Kemudian kalau di yang itu yang kita dikenal dengan nama PZ ya. Kemudian KOH ini biasanya digunakan untuk lab mikologi atau jamur untuk pewarnaan ya. Kemudian ini diberi etiket. Kemudian penanganan larutan. Larutan yang telah kita buat seperti pada pertemuan minggu lalu itu disimpan dalam botol coklat dan tertutup. Reagen dibeli etiket, jenis reagen dan konsentrasi ya. Kemudian tanggal pembuatan disimpan dalam posisi etiket di sebelah depan. Nah, ini kita berbicara tentang uji kualitas larutan. Misalnya kita sudah membuat larutan NaOH 0,1N. Nanti untuk membuktikan benar tidakkah NaOH itu dalam konsentrasi 1%, maka kita menguji dia terhadap larutan H2C2O4 atau asam oksalat dengan konsentrasi yang sama, 0,1N juga. Dengan cara alkalimetri. Nah, di sini prinsip kerjanya adalah asam oksalat dititrasi dengan NaOH. Kalau mengatakan asam oksalat dititrasi dengan NaOH berarti H2C2O4 atau asam oksalat ini berada di dalam buret. Lalu dia dititrasi berada di dalam Erlenmeyer dan dititrasi dengan NaOH. Maka NaOH ini berada di dalam buret. Jadi NaOH-nya di atas, asam oksalatnya berada di bagian bawah. Kemudian dititrasi menggunakan indikator PP. Phenolphthalein sampai terbentuk warna merah muda yang ditanyakan kemarin. Merah muda pekatkah, merah muda beningkah? Itu biasanya dia akan terlihat satu warna yang disebut dengan titik akhir titrasi itu adalah warna pertama yang timbul dan stabil. Itu yang kita gunakan. Di sini reaksinya adalah NaOH ditambah asam oksalat menjadi Na2C2O4 ditambah 2H2O. Jadi kita cara kerjanya itu mengisi NaOH dengan mengisi buret dengan larutan NaOH 0,1N sampai tanda 0. Ini artinya buret tersebut telah terisi 10 mili, 50 mili. Kemudian dipipet 10,0. Jika ada kata 10,0 seperti ini, maka yang digunakan adalah pipet gondok atau pipet kolom ya. Ya, jadi kita pipet 10,0 H2C2O4 kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan Aquades 25 mili. Nah, kalau di sini tidak menyebut kata 25,0, berarti kita boleh menggunakan pipet ukur. Boleh juga menggunakan gelas ukur. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP. Kalau di sini mengatakan 3 tetes, berarti kita menggunakan pipet tetes atau pipet pastur. Dimasukkan di dalam Erlenmeyer tadi, kemudian kita titrasi dengan NaOH yang ada di dalam buret tersebut. Kemudian kita baca berapa NaOH yang dibutuhkan sampai terjadinya perubahan warna. Perubahan warna di mana? Pada labu Erlenmeyer-nya.
Kemudian kita hitung normalitas NaOH sesungguhnya. N1 adalah normalitas H2C24 hasil penimbangan. 0,1 N atau konsentrasi pada penimbangan ya. Kalau di sini tidak dicantumkan maka kita gunakan 0,1 N sesuai dengan ini. Kemudian volume H2C24 yang dipipet 10,0 tadi. Kemudian ini adalah V2 ini adalah volume titrasinya. Kemudian N2-nya adalah yang ditanya. Normalitas sesungguhnya. Dan normalitas itu dinyatakan hingga 4 angka di belakang koma. Untuk praktikum minggu depan, kita akan praktikum yang ini. Nanti Ibu akan bagikan yang ini di grup, kemudian dipelajari. Nanti kita akan lakukan pada praktikum berikutnya untuk penentuan uji kualitas larutan. Satu kelompok dan satu kelompok lagi, dia juga akan menguji larutan HCl terhadap natrium tetraborak dengan cara yang sama. Prinsipnya asidimetri, natrium tetraborak atau Na2B4O7 diterasi dengan HCl. Berarti natrium tetraborak ini dalam Erlenmeyer dan HCl ini ada di dalam buret. Buret. Ya. Kita menggunakan indikator jingga metil atau metil oren sampai terbentuk warna merah muda. Ini adalah reaksinya HCl ditambah natrium tetraborak. Dia akan membentuk 2 NaCl ditambah 4 H3BO3. Cara kerjanya sama seperti tadi. Disiapkan alat, diisi buret dengan HCl sampai tanda 0 yang artinya 50 mili volume buret tersebut. Kemudian dipipet 10,0 dengan menggunakan pipet gondok NaCl 0,1 N, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan Aquades 25 mili dengan pipet tetes, dengan pipet ukur atau gelas ukur, kemudian ditambahkan 3-5 tetes indikator jingga metil atau metil oren, kemudian dititrasi dengan HCl sampai terbentuk merah muda. Maka di sini kita kemudian akan menghitung normalitas sesungguhnya. Nanti pada praktikum minggu berikutnya itu akan kita lakukan 2 kali. 2 kali pertemuan, yang satunya pada yang sesuai dengan poin A ini, dan yang satu lagi pada poin ini. Jadi begitu hari Jumat besok itu sudah disiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nanti pada sesi Zoom kedua ini kita masuk lagi. Ibu akan bagi yang mana di sini, yang mana di sini untuk melakukannya. Kemudian di sini juga sama, ada contoh standarisasi larutan, tapi di sini adalah AgNO3 dengan NaCl. Kalau tadi asidi dan alkalimetri, di sini prinsip titrasinya adalah kompleksometri. Nah, di sini yang ada di dalam buret itu adalah AgNO3. Kemudian yang ada di dalam Erlenmeyer itu adalah NaCl. Ini adalah prosedur kerjanya sama. Jadi kita, orang ATLM, bekerja di lab itu, ketika membaca cara kerja itu tahu alat mana yang harus digunakan. Oh, ini menggunakan alat yang ini, menggunakan alat yang ini. Kemudian di sini ada pengukuran pH larutan. Secara teori pH larutan dapat dihitung, tetapi di sini kita pada saat praktikum kita menggunakan alat, dan alat yang digunakan untuk mengukur pH larutan itu adalah dapat menggunakan pH meter, lakmus, atau kertas pH. Kalau kertas pH dinyatakan dalam angka 1 sampai 14, kalau lakmus itu hanya dapat menyatakan asam atau basa saja, dan pH meter ini dapat menyatakan hingga koma-koma, misalnya 6,2, 6,1, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ketika kita melakukan pengukuran larutan dengan kertas pH. Baik ketika